Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu thalabul ilmi. Dan pada hari ini tentunya mudah-mudahan kita semua diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman yang sebagaimana kita harapkan pada kesempatan kali ini dalam keadaan yang berbahagia. Baik anak-anakku, pada kesempatan ini terkait materi yang akan disampaikan dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu tentang berpikir kritis. Maka dari itu, supaya lebih barokahnya lagi, kita awali pembelajaran ini dengan membacakan suratul Fatihah bersama-sama. Ala kulli niyatin sholihah, Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk itu, terkait pemaparan materi yang akan disampaikan pada kesempatan ini, yaitu berpikir kritis atau critical thinking, yang terkandung dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 dan ayat 191. Apa saja yang harus disampaikan pada kesempatan ini terkait kompetensi dasar, mulai dari alur KBM, peta konsep, dan bahan materi yang akan tersajikan dalam kegiatan kali ini. Di antaranya terkait kompetensi dasar, yaitu membaca Al-Quran surat Ali Imran ayat 190, 91 dan ayat Al-Quran surat Ali Imran 159 dengan menggunakan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Yang selanjutnya mendemonstrasikan hafalan Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191, kemudian ayat 159, sehingga kita mampu membacanya dengan lancar. Dan berikutnya terkait KD-nya, yaitu menyajikan berkaitan antara sikap kritis dan ciri orang yang berakal atau ulil albab sesuai pesan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191. Dilihat dari beberapa alur KBM, diantaranya kita dibuka dengan setidaknya membuka dengan peta konsep, ya, dan kemudian ada kegiatan inti yang mana yang inti ini bagaimana kita akan melaksanakan pembelajaran yang semestinya secara diskusi dan lain sebagainya. Yang terakhir kita akan terlaksananya yaitu evaluasi dan refleksi. Dilihat dari beberapa peta konsep materi, yang pertama ayat Al-Quran, ya, untuk mengetahui bagaimana tajwid dan makharijul hurufnya, kemudian terjemah, lantas isi kandungan, kemudian bagaimana asbabun nuzul, ulul albab itu seperti apa, perintah berpikir kritis dalam Al-Quran itu seperti apa, dan kemudian urgensi atau pentingnya berpikir kritis, dan terakhir yaitu contoh daripada berpikir kritis dalam Islam. Yang perlu kita ketahui bahwasannya mengapa manusia bisa membangun peradaban bisa kita lihat dalam sebuah gambar. Di depan ini ada transportasi, ada gedung tinggi, serta teknologi yang sangat canggih yang kita rasakan pada saat ini. Nah, kalau dilihat dari beberapa kisah, di sana ada Adam dan malaikat. Nah, ini merupakan salah satu sikap, ya, atau peristiwa atau keistimewaan Adam sehingga malaikat diperintahkan sujud kepadanya. Ini tentu secara tersirat, ya, termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Begitupun dengan beberapa filosof, ya,
Contoh ada cogito ergo sum, ya, di sana berpendapat, aku berpikir maka aku ada. Nah kemudian Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 101 ini kita sama-sama membaca dan menelaah sehingga kemudian tahu bahwa apa saja yang terkandung dalam maknanya, apa saja itu artinya, kemudian menganalisis tajwid dan lain sebagainya. Salah satu ayat Al-Quran yang kita akan kaji diantaranya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Yang artinya sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah bagi ulul albab atau orang-orang yang berakal. Nah kemudian ayat selanjutnya 191, allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Nah, kita ketahui bersama setelah membaca tentunya kita akan menelaah atau menganalisis tajwid yang terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran, ya, dari beberapa masing-masing penggalan ayat. Nanti kalian cari, kalian analisis, kalian telaah apa saja ayat-ayat Al-Quran atau penggalan ayat Al-Quran beserta hukum tajwid yang kalian ketahui. Silahkan dicari dari berbagai referensi. Nah kemudian materi yang tentunya nanti Bapak sampaikan, ini surat Ali Imran ayat 190 dan 91 tentang berpikir kritis, yang mana kalian bisa buka halaman yang Bapak share ya dari e-book itu tentang bab 1 yang kemudian nanti kalian baca, kalian telaah dan tulis sebagaimana mestinya apa saja yang dimaksud dengan berpikir kritis. Adapun isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Imran, di antaranya yang pertama penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang, mengandung tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berakal atau ulil albab adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam segala keadaan. Yang ketiga, orang yang berakal atau ulul albab senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya sebagai Allah atau ayat kauniyah. Yang terakhir, daripada isi kandungan Al-Quran surat Al-Imran ini, yaitu tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sia-sia. Semuanya mengandung makna, manfaat, pelajaran berharga bagi orang-orang yang mau merenungkannya. Kita lihat di sini ada asbabun nuzul, salah satunya dari At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kemudian apa yang dimaksud dengan ulul albab atau orang yang berakal ini, dan bagaimana Allah memerintahkan yang tercantum dalam Al-Quran, perintah berpikir dalam Al-Quran, ya, salah satu banyak ayat yang memerintahkan manusia untuk berpikir, bahkan sering menyindir mengapa manusia tidak mau berpikir. Yang kedua, perintah berpikir dalam Al-Quran ada tafakkur, tazakkur, tadabbur, dan ta'akul. Nah, kemudian urgensi berpikir kritis
dan bagaimana contoh berpikir kritis dalam Al-Quran dan ayat-ayat yang berkesinambungan atau yang korelasinya terkait contoh berpikir kritis dalam Al-Quran. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Setidaknya kalian untuk mendapatkan gambaran yang lebih bermanfaat, yang lebih membuka wawasan kalian, silahkan kalian pelajari dalam pembelajaran ini dengan tampilan slide-slide ini. Dan mungkin itu yang bisa Bapak bisa sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.